Ya pemirsa, Polda Jawa Barat telah melaksanakan 2 kali prarekonstruksi kasus penyekapan dan juga penganiayaan sadis yang dilakukan Taufik Hidayat. Polisi berhasil menemukan 2 lokasi baru, lokasi penganiayaan kekasih Taufik. Polda Jawa Barat sudah melakukan 2 kali prarekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YTR. Dari investigasi dan olah TKP dalam prarekonstruksi, polisi menemukan 2 tempat kejadian perkara terbaru. Total TKP kini menjadi 4 lokasi. Lokasi terbaru ini juga merupakan tempat indekos pelaku di Cisaru, Bandung, Jawa Barat. Polisi juga menemukan barang bukti baru dari TKP terbaru ini. 25 orang saksi termasuk korban YTR sudah diperiksa. Polisi juga masih menunggu hasil tes psikologi pelaku yang hingga saat ini belum keluar. Ada kan dari 2 TKP yang ditemukan 1 sih yang barang bukti. Kemarin kebetulan saya mimpin langsung untuk pemantapan dan ketemulah TKP baru. Dan barang bukti sudah kita susulkan langsung ke Jakarta. Polisi akan menggelar rekonstruksi Kamis 2 Juli di Mapolda Jawa Barat. Polda Jawa Barat terus mengimbau masyarakat yang merasa pernah menjadi korban Taufik Hidayat agar segera melapor. Apabila ditemukan korban lain dapat menjadi faktor yang memberatkan tersangka. Penyidik juga masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang membantu tersangka melarikan diri atau menyembunyikan korban. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita awali Sindo Malam dari bus menabrak usaha cuci motor di Sumatera Utara. Proses evakuasi supir dan juga penumpang berjalan dramatis. Satu unit bus penumpang menabrak usaha cuci motor di Jalan Lintas Pulau Maria, Asahan, Sumatera Utara. Tabrakan ini mengakibatkan bus terbalik dan rusak berat. Evakuasi berlangsung dramatis karena 8 penumpang terjepit sedangkan supir terlempar keluar bus. Kecelakaan terjadi saat bus melaju kencang dari arah Rantau Prapat menuju Siantar. Diduga sopir kehilangan kendali akibat kondisi jalan yang licin karena hujan. Sopir bus yang mengalami luka berat dirujuk ke Rumah Sakit Siantar, sedangkan penumpang luka-luka dirujuk ke Rumah Sakit Kisaran. Kasus kecelakaan kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, warung ayam geprek hancur usai ditabrak mobil di Denpasar, Bali. 2 karyawan terluka terkena minyak panas. Kecelakaan tunggal berawal saat mobil lepas kendali dan membanting setir ke kiri. Pengemudi mobil kaget saat membuka jendela mobil karena mencium aroma kurang sedap di dalam mobil. Seorang pria babak belur dibekuk warga setelah kepergok mencuri sepeda motor di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sementara di Johar Baru, Jakarta Pusat, seorang wanita berteriak histeris usai ponselnya dijamret. Warga membekuk seorang pelaku pencurian motor di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Bahkan warga sempat melampiaskan emosinya hingga pelaku babak belur. Pelaku ditangkap setelah terpergok mendorong motor curian hingga warga menemukan obeng yang digunakan untuk membobol kunci kontak. Beruntung polisi segera ke lokasi dan menggelandangnya ke Polsek Pesanggerahan untuk proses hukum. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku 2 kali mencuri motor dalam 1 bulan dan berencana menjualnya secara COD seharga Rp3 juta per unit. Ia berdalih nekat mencuri akibat terdesak kebutuhan ekonomi membiayai sekolah anak pada tahun ajaran baru. Sementara itu di kawasan Jalan Tanah Tinggi 4, Johar Baru, Jakarta Pusat, aksi penyebratan terekam CCTV menimpa seorang wanita yang tengah memainkan ponsel di atas motor. Pelaku yang datang dari arah belakang secepat kilat menggasak ponsel hanya dalam hitungan detik. Korban yang terkejut sempat mengejar sambil berteriak meminta pertolongan, namun sayang pelaku sudah kabur ke arah Senen. Warga mengaku kawasan tempat mereka tinggal memang rawan akan aksi penyebretan. Bahkan dalam sepekan terakhir sudah 2 kali kejadian serupa dan terjadi saat sore dan malam hari. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan.
Lagi-lagi warga juga meluapkan kepada pencuri yang tertangkap basah mencuri tabung LPG di rumah warga di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku berjumlah 2 orang, 1 diantaranya berhasil kabur. TSK-nya saya bawa. Ya. Tolong bantu BB-nya. Barang bukti. Ya pemirsa, warga melampiaskan kemarahan pada seorang pria yang mencuri. Sementara rekan pelaku berhasil kabur dari kejaran warga. Meredam amarah warga, pelaku diamankan polisi ke Mapolsek Cengkareng. TSK-nya saya bawa. Ya. Tolong bantu BB-nya. Barang bukti. Brutal, geng motor bersenjata tajam dan busur menyerang 2 pemuda berbelanja di warung di Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku merusak sepeda motor pemilik warung. Rekam kamera CCTV, detik-detik aksi brutal geng motor menyerang 2 pemuda berbelanja di warung kelontong di wilayah Marusu, Kabupaten Maros. Merasa terancam, kedua korban menyelamatkan diri, memanjat etalase dan juga bersembunyi. Naas, 1 pemuda menjadi sasaran serangan. Aksi ini spontan membuat wanita pemilik warung berteriak. Pelaku kabur usai merusak sepeda motor pemilik warung. Pemilik warung telah melaporkan kasus penyerangan ke Mapolres Maros. Sementara itu pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku pelemparan bom molotov di kawasan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. 2 pelaku ditangkap beserta barang bukti rekaman CCTV. Inilah detik-detik kedua orang pelaku pelemparan bom molotov di kawasan Rawabadak, Koja, Jakarta Utara terekam CCTV saat akan beraksi. 2 orang pelaku terlihat menunggu korban yang hendak lewat sambil membawa bom molotov. Saat korban lewat, pelaku pun melemparkan bom molotov hingga korban mengalami luka bakar di kaki. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil meringkus 2 pelaku H dan MT di lokasi berbeda, yakni di kawasan Cipinang, Jakarta Timur dan kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Dari pemeriksaan awal, motif pelaku melakukan aksinya didasari rasa cemburu pelaku H setelah mengetahui mantan istrinya dekat dengan pria lain. Hingga pelaku H mengajak pelaku MT dan seorang lainnya berinisial D untuk melakukan penyerangan. 3 orang sebagai tersangka dan juga 2 orang di sini, 2 dari 3 tersangka tersebut sudah berhasil kami amankan, yaitu tersangka berinisial H dan MT. Yang dimana peranannya tersangka berinisial H ini yang bersangkutan membuat dan juga melemparkan bom molotov tadi ke arah korban dan juga melakukan penganiayaan ke korban lainnya. Kini kedua pelaku terancam 9 tahun kurungan penjara, sedangkan pelaku berinisial D masih dalam pengejaran petugas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.